Safdah TV. Alhamdulillah Ustaz, pada pagi hari ini yang syahdu ini kita kedatangan tamu dari jauh ini Ustaz. Masya Allah dari Safdah TV bersama tim yang sangat banyak sekali nih Ustaz. Dari Pak Lambang ini Ustaz. Waduh, Masya Allah. Gimana Pak Lambang, kabarnya Pak Lambang? Alhamdulillah sehat. Enak suasananya adem. Adem Ustaz ya? Seadem hati sampean. Masya Allah. Mau pindah ke sini Pak Lambang? Kalau pensiun kayaknya enak di sini. Masya Allah. Suasananya Gimana Pak Lambang? Perjalanannya dari sana gimana Pak Lambang? alhamdulillah lancar. Gitu. Trans Jawa. Kan perjalanan malam juga enak lancar ya. Ngomong-ngomong dalam rangka apa ini Pak Lambang? Ya mau ketemu teman-teman ANB. Masya Allah. Aminur Baits Official. Masya Jadi Allah. kita mau saling sharing lah pengalaman kita masing-masing dalam menyelenggarakan produksi video-video dakwah ini. Pernak-perniknya apa sih, problem masalahnya masing-masing, mungkin ada yang bisa saling di-sharing sehingga perbaikan ke depan lah sama-sama. Kalau bahasa Jawanya itu tukar kawruh ya Pak ya? Apa tuh? Tukar kawruh, Apa itu? sharing ilmu Pak. Oh, dapat ilmu lagi. Ya, datang kapan Pak Lambang sampai itu? Datang sih udah kemarin malam. Cuma kan kemarin ada ya acara ini itu ya. Tadi malam kita udah ketemu sama teman-teman ANB. Ngobrol banyak hal. Wah, Masya Allah. Perjalanannya gimana Pak Lambang? Alhamdulillah lancar karena kita berangkat jam 11 malam berempat. Nah, sepanjang jalan ya lihat berita-berita kok ada yang rame-rame gitu. Berita apa Pak Lambang? Itu loh, tentang penghinaan Nabi kita di negara Eropa sana, dengar kan? Iya itu yang baru viral itu Prancis. sekarang Pak. Iya itu, aduh teman-teman udah mulai ngajak boykot sana, boykot sini gitu ya. Ya itulah gara-gara sebenarnya itu perkara lama tahun 2006 dulu. Ada satu majalah namanya Charlie Hebdo, dia bikin karikatur yang menghina Nabi kita. Wah, ribut. Kemudian tahun 2015 kantor itu diserbu sama 2 orang kakak beradik dengan senapan mesin. Mati banyak orang. Nah, kemarin ini bulan September yang bulan lalu ini dimulai persidangan untuk para kaki tangan penembakan itu ceritanya. Nah itulah ditayangkan ulang kembali karikatur itu oleh majalah itu, dan itu terjual dalam 1 hari ludes. Kemudian sekarang lagi dicetak ulang 200.000 eksemplar. Dan Presiden Perancis juga membela tentang apa namanya majalah itu. Dan ada satu guru yang dipenggal juga karena menayangkan kartun itu. Nah, jadi terlibat jadi gejolak lah. Jadi ya dinamika itu sampai ke sini ya, sampai memancing teman-teman kita juga gitu loh. Nah, sekarang kita mau tanya Ustadz aja sekalian ya. Sebenarnya kita menyikapi kalau ada orang yang menghina Nabi kita gitu, yang di hadapan kita atau yang jauh itu gimana sih sebenarnya Ustadz? Sambil diunjuk dulu Pak, monggo. Oh ya, siap. Bismillah. Bismillah. Ya tadi itu gimana ya? Kadang sok baca berita yang sekarang itu Pak, yang baru viral itu, wah rasanya kayak kita tuh yang jiwanya muda itu rasanya pengen balas dendam gitu. Ada juga kita yang suruh boykot, suruh gimana itu melawan ya gitu, caranya gimana ya? Atau demo ke kedutaannya. Demo juga itu gitu. kita gimana itu? Jadi memang kebiasaan orang kafir itu menghina kebenaran. Bahkan tidak hanya Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dihina. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sebutkan di Quran beberapa perbuatan orang Yahudi yang menghina Allah. Misalnya mereka mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Yahudi juga mengatakan innallaha faqirun wa nahnu agniya. Allah itu miskin, Allah fakir, kamilah orang kaya. Termasuk juga mereka menyebut Allah punya anak, dan Allah tidak ridha ketika disebut Allah punya anak. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit runtuh, bumi pecah terbelah, kemudian gunung terbang karena Allah nggak ridho. An da'u lirrahmani walada disebabkan karena mereka mengklaim kalau Allah punya anak. Jadi penghinaan yang lebih besar dibandingkan kasus yang saat ini sedang karikatur viral, ya. Karikatur Nabi SAW sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka bahkan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga di antara mereka yang membunuh Nabi. Ya. Fariqan taqtuluna, sebagian Nabi itu kalian bunuh, kalian bantai.
wa fariqan takfurun, dan sebagian lagi diingkari, ditolak sebagai nabi. Sehingga bukan hal yang baru mengenai kasus keberadaan penghinaan kepada para nabi. Termasuk diantaranya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak lepas dari penghinaan itu hayyan wa maita, baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah meninggal dunia. Dan para nabi yang lain juga mengalami hal yang sama. Dan saya kira teman-teman juga sudah tahu ya, di antara nabi yang sering dijadikan sebagai ajang penghinaan adalah Nabi Isa, Yesus. Mungkin bapak-bapak pernah lihat di video misalnya ada adegan tentang Yesus. Yesus tiba-tiba datang, terus ngambilin bola anak kecil, prank-prank gitu. Ada juga ini, saya pernah nonton tuh video, Terminator dikirim ke zaman kelahirannya Nabi Isa. Jadi dikirim karena dia robot masa depan, dikirim ke masa lalu gitu. Terus setelah dikirim ke zamannya Nabi Isa, dia menyelamatkan Nabi Isa. Nembaki tentara-tentara orang kafir yang mau membunuh Nabi Isa. Maksudnya adalah biar mengubah sejarah. Jadi kayak gini kan dibuat guyon, dipermainkan oleh mereka. Dan memang yang namanya orang kafir selalu mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sekali lagi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan memang kita harus marah dengan perbuatan seperti ini. Namun masing-masing harus diposisikan sesuai dengan latar belakangnya, sehingga ada tanggung jawab yang berbeda antara satu muslim dengan muslim yang lain. Ada pesan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala ketika sedang viral berita seperti ini. Beliau ngasih nasihat bahwa al-muqata'ah, bentuk pemboikotan, permusuhan yang kita lakukan kepada orang kafir yang terang-terangan, yang terang-terangan menantang kaum muslimin itu bertingkat, berbeda-beda tergantung posisinya. Maka ada yang di posisi A, apa yang bisa Anda lakukan dalam menyikapi ini, itu wajib Anda lakukan. Di posisi B, apa yang bisa Anda lakukan di posisi ini, wajib Anda lakukan. Sehingga masing-masing punya posisi yang berbeda. Karena itulah ketika di posisi A tapi dia lompat ke B atau ke yang lain, nah itu bisa menimbulkan efek yang mungkin justru lebih nggak bagus. Wallahu a'lam. Yang banyak ajakannya nih Ustaz, ada dua nih. Satu demo, satu boikot. Pertanyaannya, kalau boikot benarkah atau bisa dibenarkan nggak atau boleh? Siapa yang boleh melakukan boikot itu?